Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firmansyah Devin Falasama, mahasiswa Teknik Informatika kelas G, Institut Teknologi PLN. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang cara membuat atau menjalankan database dengan Free Pascal IDE. Ini juga menjadi persyaratan saya untuk memenuhi nilai ujian akhir semester mata kuliah algoritma pemrograman. Nah, oke, lanjut aja langsung ke soal pertama. Nah, soal pertama tuh kayak gimana? Oke, kita lanjut aja langsung ke lihat file Pascal-nya. Nah, jadi seperti ini contoh filenya. Tengah deh, biar jelas. Nah, oke, saya akan menjelaskan ini dari awal sampai akhir sebisa saya. Kalau nggak bisa, dimohon dimaafkan. Oke, lanjut aja ke program. Ini udah jelas kita harus pakai ini dan pakai ini untuk memenuhi UCRT, itu memenuhi fungsinya yang untuk dijalankan di Free Pascal ini, di Pascal ini. Nah, selanjutnya adalah type produk. Produk itu record, berarti itu sesuai dengan apa yang kita masukin, karena itu bentuk record. Terus kodenya adalah string 3 huruf. Ini tuh bisa kalian ubah menjadi 10 huruf, 100 huruf. Ada maksimalnya kalau nggak salah string tuh berapa ya? 100 apa? Terus nama kita pakai string 30. Ini maksimal ya. Ini tuh maksimal 30 kata, 30 huruf, terus harga long integer. Integer tuh buat 1, 2, 3, 4, 5, 6 seterusnya itu integer. Jadi yang agak banyak ya. Terus ini kita end lagi. Terus kita deklarasikan variabelnya di sini, itu fpro-nya file of product, f temporary-nya file of product lagi, r pro-nya produk, ini lg itu char, terus i itu byte di sini jadi 1 atau 0 atau sekian, terus ini xcode itu string 8 huruf maksimal, terus misalnya ketemu datanya boolean, terus pilihan itu byte. Kita lanjut aja ke prosedur. Ini open produk ya. Begin, kita assign fpro-nya produk data. Nah, ini adalah database-nya ya. Gitu assign, kita akan memasukin database di sini. Itu bikin assign produk.dat. Terus ini untuk, kalau nggak salah itu buat nominal atau nomornya, penomorannya. Ini the minus ada plus. Ini reset fpro-nya. Ini io result itu 0 dan rewrite fpro-nya. Terus n. Jadi kalau io result itu 0, berarti rewrite fpro-nya terus. Terus n prosedur terus ini. Ini di bagian pertama yaitu kita akan bikin 4 di sini, 4 sesi, 4 pilihan. Yang pertama itu kita bikin input produk. Ya, bikin input produk. Kita langsung lanjut aja ke sini, itu open produk. Terus kita repeat. Ya, makanya kenapa kita repeat? Karena kita bisa nginput ini terus-terusan, makanya kita pakai repeat. Terus clear screen biasa, terus go to X. Ya, itu bukan go to X sih, tapi go to X ya gitu. Boleh sih baca go to X juga. Cuma X sama Y-nya itu adalah axis ya. Maksudnya axis tuh X tuh horizontal, Y itu vertikal. Ya, tau lah kayak di matematika gitu, bikin graf yang begini-begini lah gitu. Jadi ini tuh penempatannya. Misalkan X-nya 40 nih, totalnya di sini misalnya totalnya di sini 100, berarti 40 tuh di sini. Gitu. Kata-katanya di sini. Terus row-nya row 5 nih, Y-nya itu di sini gitulah. Terus red input data produk, terus red ini titik-titik kecil ini buat percantik aja ya. Ingat aja nih. Pakai apa juga bisa sih, tanda sama dengan juga. Terserah kalian nanti membuatnya kayak gimana. Terus write code-nya itu terus read ln airpro code. Nah, terus yang di-read karena dia yang di-read itu airpro code-nya, makanya xcode itu sama dengan airpro code. Terus i-nya itu dalam bentuk byte, tadi kita deklarasikan menjadi 1. Terus kita seek fpro-nya 0,0, terus kalau ketemu itu false ya. Seek itu buat cari ya, kita mencari gitu. While not IOF, fpro-nya do begin, seek lagi, kita cari lagi, terus i-nya itu tadi dikurangin 1 terus. Kita read fpro sama airpro-nya. Kalau misalkan airpro kodenya sama dengan xcode, bukan fpro sama dengan xcode di sini, tapi airpro sama dengan xcode. Kan ada tadi nih, xcode sama airpro. Berarti sini airpro sama dengan xcode ya, bukan fpro xcode gitu. Oke, lanjut aja. Intinya itu ini. Terus begin, terus kalau ketemu itu, nah sama dengan true. Terus kita gotoksi lagi lah. Ini buat menjelaskan nama ya. Nama harga yang akan kita input nanti sesuai database-nya. Buat, ini kan contoh program ya. Program buat menentukan informasi dari data atau kita mau masukin data gitu. Jadi misalkan kalau misalkan true, terus kita masukin di sini karena kita mau bikinnya adalah ini open produk. Berarti data yang kita kalau masukin nih, kalau misalkan ini ketemu tuh datanya udah ada.
berarti N terus included I. Kalau nggak ketemu, maka lanjutin lagi nih. Di rpro.code sama dengan xcode, terus .c lagi, write lagi, sesuai ini nih, nama harganya. Terus kita cari nih, fpro, file size, fpro-nya, write fpro sama, koma rpro. Terus titik koma n, go to c lagi, go to xy lagi, terus write, input lagi, ya atau tidak, read ln. Nah, jadi di sini kita bakalan input ya. Kalau datanya belum ada, kita bakalan input gitu di sini. Sebenarnya nanti sih buat input datanya. Cuma itu buat membuktikan kalau datanya udah ada apa belum gitu. Bagian pertama ini. Nah, di sini input lagi atau tidak. Kalau T kita close, kita tutup, fungsi kita tutup, perintahnya kita tutup gitu. Nah, terus yang kedua ini adalah hapus produk ya. Kita bikin lagi, kita assign ftem temporary ya. Data temporary yang tadi kita udah input di situ maksudnya. Ini kita reset, terus kalau reset itu misalkan kita bakal ngapusin datanya, terus kita rewrite lagi kalau kita nggak mau ngapus gitu lah intinya. Sekarang kita rewrite nih temporary-nya, repeat, terus produksi lagi data yang dihapus. Yang ya, terus kode lagi read rpro terus xcode sama dengan rpro lagi terus sama dengan 1 seek fpro kalau ketemu itu false while not mulai io fpro do begin seek fpro min 1 read fpro rpro titik koma if rpro kali rpro code itu sama dengan xcode dan begin ketemu true gitu. Kalau rpro sama dengan xcode maka dia akan ketemu di sini and else begin seek lagi f temporary file size. Ini temp itu temporary ya, sama kayak di update local temp gitulah. Write ftem rpro and include i lagi and i sama dengan 1 rewrite fpro seek ftem lagi while not io ftem do begin seek ftem i min 1 read ftem rpro seek fpro file size fpro write fpro rpro include lagi include i and if not ketemu dan begin data ini tidak ada. Nah, jadi tuh fungsi di sini tuh adalah untuk menentukan nih, kita bakal mencari data di sini nih. Kalau datanya misalkan kita masuk ini, kita sebelum masukin data 1, terus kita input datanya 2. Nah, otomatis nggak ada kan tuh data. Kalau datanya nggak ada, berarti data ini tidak ada. Nah, kalau misalkan tadi ada fungsi yang memenuhi i-nya atau apa ya? Kalau ada fungsi yang memenuhi data yang telah kita hapus di ftm-nya itu kan kita nggak masukin 2 nih, 2 terus kita hapus. Nah, terus kita cari di informasi data ini di bagian ini apa sih namanya ini? Hapus produk ini. Terus nah, kalau masuk berarti kalau ada berarti data ini sudah dihapus gitu. Terus biasa kita pakai ini lagi, input lagi ya atau tidak, read lagi upcase kalau itu tidak berarti ya udah selesai fungsinya. Kita masuk ke pilihan 4 pilihan lagi. Nah, ini untuk informasi produknya, output produk. Soalnya data yang sudah kita masukin tadi gitu. Write informasi produk, nomor kode, nama, bla 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 bla, sesuai variabel yang di atas gitu kita masukin database-nya ya. While not iof fpro do begin seek fpro i kurang 1 read fpro rpro terus ini 1 terus i rpro pun nama harga v9 include i titik koma n gotoksi 30,71 write press any key to continue plus fpro repeat until key press. Nah, jadi itu untuk melihat informasi data yang udah kita masukin gitu loh. Itu kenapa plus i terus? Nah, i-nya kan tergantung sama dengan 1 nih. Nah, jadi tambahin satu-satu terus nih. Sorry. Jadi ini intinya itu untuk melihat informasi produk yang udah kita masukin gitu. Ya, jadi dia nggak akan hilang kecuali kita mencet semua key yang ada di keyboard kita kecuali power button gitu ya. Prosedur lagi, menu utama. Nah, ini di prosedur menu ini untuk klasifikasi menu yang ada di sini. Untuk melihat pilihan-pilihan ini ada input produk, ada hapus produk, informasi produk, ada keluar gitu. Misalnya write pilihan, terus ini write pilihan, terus read ln pilihan, n begin
pilihan sama dengan 0, pilihan 4 do begin menu. Nah, kalau pilihan 4 hubungan 4 berarti gimana ya? Pilihannya kan 0. Ketika pilihan itu kurang dari atau lebih dari 4, kurang dari 4 deh. Nah, berarti ini ada 1 2 3 kan di sini. Case pilihannya input produk, hapus produk, dan output produk. Berarti kita masukin di 1 2 3 ini. Selama kita nggak melihat ini, dia nggak bakalan keluar, jadi nggak bakalan ada n gitu. Nah, terus kita pakai n lagi, n-nya ada 2 yang pakai titik koma karena di sini ada 2 begin ya. Jadi biar lebih rapi datanya. Jadi intinya tuh untuk menjelaskan atau kita membuat data dan kita bisa melihat data kita yang telah kita masukin. Baru kita end. Coba kita run di sini. Nah, di sini misalkan kita input produk dulu nih. Kodenya 4 gitu. Namanya harganya 2333. Nah, input lagi ya atau tidak? Ya. Kodenya 5 sama nama key. Harga 12. Tidak. Terus kita lihat di sini informasi produk. Nah, tadi saya udah masukin data tuh. Sini sebelumnya. Misalkan ini, press ini to continue, terus kita hapus produk. A. Data ini tidak ada, kodenya nggak ada kan? A. Tadi itu kita coba input lagi nggak? Lagi. Kodenya 1. Data ini sudah dihapus, tidak. Nah, informasi produk kita lihat tuh. Hapus kode 1, data yang sudah dihapus, input lagi misalkan data kodenya 4. Terus tidak. Hapus lagi 4. Tidak. Masih produk. Nah, berarti tadi 1 sama 4 udah nggak ada ya. Cuma ada tersisa ini doang datanya. Terus udahlah keluar deh. Nah, mungkin sekian untuk soal pertama saya di UAS algoritma pemrograman ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk soal yang kedua itu mirip seperti yang tadi, kita pakai database juga, tetapi database itu agak berbeda ya, karena kita pakai di sini kita membentuk program kasir. Kita lanjut aja lah, langsung aja gas. Bentuknya kayak gimana sih gitu. Nah, ini seperti ini program kasirnya. Nah, jadi saya akan jelasin lagi nih dari awal seperti yang tadi ya. Program kasir seperti biasa, ini nggak usah dijelasin lah. CRT pakai buat fungsinya, terus ini toko itu pakai data record, ini nama barang pakai string, ya hurufnya 8 sampai 7, member itu pakai karakter, cuma pakai integer, dan sisa harga sampai bayar itu sisanya adalah pakai real. Kita add, biasanya kita deklarasi dulu juga apa namanya variabelnya di sini pakai database. Sama kayak tadi ya, karena kita sini kan bikin database gitu. Penyimpanan data gitu. Nah, data toko selesai char, ini real, nomor integer, nomor lagi integer juga, nama kasir string maksimal 8 huruf, prosedur itu baca data. Ini langsung prosedur ya, baca datanya, terus kita assign. Assign itu fungsi buat memberi nama database-nya, makanya di sini kita pakai database.txt. Karena emang database di Pascal itu pakainya txt ya. Kalau yang bingung txt itu apa, itu tuh notepad. Kalau buka aja notepad, kalau kalian simpan pasti jadi txt. Kayak gitu. Jadi notepad itu bisa dijadiin ke bat itu ke cmd. Nah, terus pakai ini itu buat apa namanya, ganti nomor ya, buat nomor ini tuh. Terus ini reset itu buat ngebuka database-nya. Terus kita end, terus kita bikin lagi clear screen, nomor itu 0, bikin assign lagi, terus rewrite. Berarti itu buat bikin berarti ya. Assign itu buat buka lagi, kasih namanya, terus kita rewrite, terus kita reset lagi, buka lagi database-nya. Nah, baru deh kita go to Excel lagi. Kita atur lagi sedemikian rupa apa namanya, penempatan letaknya yang sebagus mungkin 2000, berarti ya sekitar, oh ini 100 berarti seperempatnya ya, segini berarti lah, segini. Nah, ini kita bikin lagi login kasir, ini semenarik mungkin lah bikin itu kayak gimana. Ini toko apalah terserah kalian nama. Nah, tapi di sini ada nama kasir, terus kita read namanya. Kita bakalan input nama kasirnya. Repeat, terus clear screen lagi. Sini ada form input data di sini. Oh, ini terus-terusan ya di sini tuh. Apa namanya? Tetap baris tetap 25 X-nya tetap 25. Terus read nomor, pakai di sini read nomor ini. Terus ini read lagi data member atau bukan, iya atau tidak. Terus nama pelanggan, kita read lagi data namanya.
terus data ini barangnya, ini jumlahnya, ini harganya. Total itu data jumlahnya dikali data harga gitu. Terus go to lagi, terus write totalnya 2 2 banding 0, terus if, terus data member ya atau ini, then ini sama ya maksudnya. Terus then data diskon itu 0,1 kali data total, else data diskon sama dengan 0. Terus go to lagi, kita write lagi diskon, data diskonnya 0, data bayar, kemudian data total dikurang data diskon. Ngomongnya susah. Terus write lagi, total bayar, data bayar 2, terus lagi selesai input ya atau tidak. Kalau read selesai. Write database data selesai or selesai. Selesai itu ya berarti di sini ya. Sampai kita bakal tulis terus datanya sampai kita bikin komen selesai di sini. Komen selesainya tuh y. Y kecil ya gede sama aja. Terus kita close database yang kalau udah selesai. Terus n lagi, n pakai titik koma, kita bikin lagi yang baru, i-nya terus 0, base data. Terus clear screen lagi, kita bikin lagi baru ini hasil dari apa yang kita input di atas ya. Terus kita input sedemikian rupa nih, di sini kita input apa, misalnya datanya nama siapa, datanya berapa, beli belanja apa, barangnya berapa harganya gitu. Nah di sini bakal kelihatan nih, ini harganya apa, nomor, namanya, barang, jumlah, harga, total diskon, total bayar, nah kayak gitu. While not e-of tuh end of file ya, database do begin include in ya. No nomor read database data, terus write ln. Nah ini tuh write biasa ya. Kalau di sini tuh nomornya nomor 2 itu apa, data nama, terus data barang, terus data jumlah, terus terusin di situ harga. Tuh. Ini stringnya ya. And close database. Terus write kayak gini deh. Ini buat bersih ini nama kasirnya. Tuh. Selesai. Nama kasirnya. Jadi ada berapa di sini? Berapa baris? X-nya ada 110. Ini ada terserah. Banyak, ada 110. Oke, kita coba run di sini ya. Nah, jadi kayak gini tampilannya. Nah, bisa di sini kan ini berarti seperempatnya. Berarti kalau mau tengah-tengah tuh 50 tadi tuh, segini nih. Terus bisa juga y-nya bikin 50 di tengah-tengah bang. Coba kita input nama kasirnya misalkan A, member atau tidak. Member, nama pelanggannya B, nama barangnya beli apa? Kira-kira piring. Jumlahnya 20, satu piring harganya 1000. Nah, langsung ada di sini. Selesai input, iya atau tidak. Misalkan tidak nih. Nah, terus kita input nih nomor 2, member atau bukan. Bukan. Nama pelanggan C, nama barang sepatu atau apalah, jumlahnya 1, harga satuan 2000 gitu. Nah 2000 selesai input dia atau tidak, misalkan ya, baru dia akan keluar di sini datanya hasilnya sesuai namanya yang kita pilih write line di sini. Tuh, jadi kayak gini hasilnya. Nah mungkin sekian untuk penjelasan materi dari saya ini demi memenuhi ujian akhir semester mata kuliah algoritma pemrograman. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.